Semuanya, nama gue Alvito Randy Garidar dan gue adalah mahasiswa perikanan kreatif di Universitas Indonesia. Dan kesibukan gue akhir-akhir ini mungkin gue sedang berjuang untuk menata kembali untuk kehidupan gue di masa depan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Nuraini MPD, seorang praktisi pendidikan, bekerja di TK Global Islamic Lab School sebagai kepala sekolah. Sudah sekitar 13 tahun ya saya di sini. Dito, ibu ini dalam perjalanan kehidupan banyak sekali ya lika-liku. Jadi kita ini sebagai seorang pekerja, juga sebagai seorang ibu, itu harus bisa memilah dan memilih bagaimana nih cara kita mengatasi dan beradaptasi dengan zaman yang ada saat ini. Jadi saran ibu kepada Dito ya, berdasarkan pengalaman, jadi kita itu harus memiliki passion yang kuat. Mau jadi apa kita itu, jadi apa dan bagaimana selalu produktif di usia itu. Jadi kalau misalnya sekarang ibu udah masuk ke kepala 50 gitu ya, nah ibu bagaimana nih cara ibu bisa tetap produktif? Nah, dengan menggali passion yang ada di diri kita. Pada saat ini, kemampuan yang ibu mumpuni adalah di dunia pendidikan, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara membimbing. Nah, ini harus tetap relate dengan zaman yang ada. Jadi terus-menerus harus menggali potensi dan juga apa sih yang dibutuhkan saat ini. Jadi itu sih pengalaman ibu, sehingga ibu masih bisa tetap eksis di dunia pendidikan. Kalau misal saya sendiri itu sebagai anak muda ya, mungkin permasalahannya gimana kita mikir tentang masa depan, kayak gimana kita bebas dari tuntutan finansial, bebas dari segala macam hal yang mungkin memberatkan kita sebagai anak muda. Mungkin anak Gen Z bilangnya financial freedom ya sekarang. Iya, susah nih pertanyaannya ya kalau bicara tentang sehat ya. Karena sehatnya sih yang baik itu kan ada yang sehat jasmani rohani ya. Selain fisik, mental health juga penting. Nah, untuk masalah finansial, baiknya itu idealnya sih memang kita memiliki 6 kali pendapatan baru kita sehat. Itu idealnya ya. Jadi kalau misalnya uang jajan kamu 100.000, kamu bisa foya-foya atau istilahnya bisa ya main-main dengan teman-teman tuh ketika kamu udah punya saving di tabungan tuh 600.000. Itu sehatnya. Tapi dalam kenyataan itu tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Nah, ketika finansial kita, pendapatan kita itu tidak bisa saving sejauh itu, minimal untuk hari esok itu kita ada. Terus yang berikutnya lagi nih buat anak muda kayak gini ya, yang terpenting gaya hidup harus ditekan ya. Kalau Dito nanti punya uang dapat gaji 1 juta, Dito nggak boleh gaya hidupnya 50%-nya, nggak boleh. Collapse-nya nggak bakal sehat ya. Jadi minimal Dito ya dari gaya hidup 1 juta itu 30% untuk jajan, untuk kehidupan, kemudian juga untuk makan ya, transportasinya 20%, tinggal 50% gaya hidup mah 10% aja ya. Jadi nggak boleh tuh gaya hidup lebih besar daripada pendapatan. Gimana selain dari finansial itu sendiri, mungkin suatu saat nanti aku akan berkeluarga kan. Itu juga salah satu hal yang emang aku pikirin juga ke depannya, gimana untuk mengatur flow dari pendidikan anak-anak aku nanti, bagaimana untuk investasi jangka panjang untuk keluarga aku nanti. Itu menurut ibu, apakah sepenting itu investasi atau emang kita harus tetap mencari terus pendapatan yang lebih dari luar pekerjaan kita saat itu? Pertama perencanaan. Jadi ketika kamu sudah membangun dan berkomitmen untuk berkeluarga, maka perencanaan atau planning adalah hal yang utama. Meskipun kamu belum punya anak, kamu sudah begitu memutuskan saya akan menikah. Nah, rubah gaya hidup
buat perencanaan, aku akan punya anak di usia sekian, kamu nabung dari situ, meskipun anaknya belum jadi gitu ya, udah ibu kamu udah nabung, udah floating untuk pendidikan, berapa rupiah itu tergantung dari pendapatan. Ambil aja di persentase aja gitu kan. Misalnya kamu dari 100% pendapatan, 20% untuk pendidikan, 30% untuk rumah tangga, untuk kos kamu, untuk healing kalian dan lain sebagainya. Kamu bikin itu pemetaan itu. Terus pastikan pendidikan yang utama. Jadi meskipun kalian mungkin dari pendapatan belum bisa menjangkau pendidikan yang mahal, tapi kamu udah punya cita-cita untuk anak, aku harus pendidikan yang mahal. Karena apa? Karena pendidikan yang mahal itu berdampak terhadap pola pikir, critical thinking dari masing-masing anak itu terbentuk dari bagaimana cara pendidikan di sekolah tersebut membangun bagaimana anak jadi keingintahuan gitu. Jadi sangat penting lingkungan tempat kamu menyekolahkan anaknya nanti. Cobalah untuk selalu afirmasi diri sendiri. Tadi sudah benar sekali dari Vito ya, mencari circle dan juga afirmasi dari teman-teman. Tapi terkadang kita butuh untuk mengafirmasi diri kita sendiri. Bangun terus motivasi diri bahwa aku bisa, aku kuat, aku bisa, aku dapat melakukan sesuatu jauh lebih baik gitu. Jadi setiap hari itu harus ada membangun itu. Kemudian juga sebagai generasi emas nantinya, kalian ini adalah orang-orang yang akan bersaing di dunia yang luar biasa. Anak-anak bertambah, generasi bertambah, yang lulus banyak, pekerjaan itu aja. Maka jadilah seorang entrepreneurship. Jadi apa nih passion kita? Ya udah, kalau misalnya kita gak dapet di perusahaan, kita sendiri yang akan membuka pekerjaan. Jadi kalian tetap akan produktif dimanapun juga ya. Kebahagiaan bukan dari banyaknya pendapatan, tapi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Jadi Vito, kamu adalah orang hebat karena dari sejak sekarang kamu sudah bisa mencari tahu titik kelemahan kamu. Aku nggak mau begini, aku nggak mau begitu. Dengan adanya itu semua, kalian bisa akan menghindari short and don't-nya masing-masing. Seperti itu mungkin ya kepada generasi muda. Itu kali saran ibu ya. Oke, terima kasih Ibu atas sharingnya hari Iya. ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Iya. Dan jangan lupa teman-teman kalau emang pengen cerita juga tentang mungkin keluh-kesah dalam kehidupan atau mungkin juga tentang belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik, itu bisa ada di Ruang Ekspresi UI. Bisa follow kita di Instagram atau YouTube channel kita dan Twitter. Jangan lupa gabung di komunitas kita juga. See you semuanya.